Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke, balik lagi bareng kita berdua, gua Chris. Gue Nat. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang target. Nah, gimana tuh bro, target? Kalau menurut KBBI ini definisi target itu artinya sasaran, batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Itu kalau menurut KBBI. Wah, ini juga ya, serius juga ya kalau menurut KBBI ya. Lumayan. Kalau menurut lu gimana? Definisi target menurut lu pribadi gimana? Kalau menurut gua pribadi, target itu kayak, ya tadi sasaran. Enggak lah, kayak tujuan gitu. Tujuan lu melakukan sesuatu gitu. Kayak kemarin kan kita udah ngobrolin tentang memulai sesuatu ya. Nah, Ya. kalau mulai tanpa tujuan itu kayak aimless gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya tujuan atau target itu gitu. Betul. Jadi simpelnya Setuju. kalau menurut gua pribadi target itu tujuan gitu. Ah, Kalau lu gimana bro? agak mirip. Gue setuju sama pendapat lu sih. Kalau target itu adalah tujuan. Gitu. Jangan setuju dong biar beda gitu. Nggak. Pemikiran gue juga gitu. Kalau misalkan kalau definisi target menurut gue ya tujuannya gitu. Kalau lu apa ya menjalani sesuatu pasti kan punya target gitu, punya tujuan gitu. Kalau lo menjalani sesuatu tapi nggak punya target kan sama aja nggak punya tujuan gitu, kayak mau ngapain. Jadi in a nutshell menurut kita target itu tujuan ya bro. Iya betul, sama lah gitu. Kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau menurut lo nih, penting nggak sih punya target? Kalau menurut gue tuh seseorang itu apa ya, ya sebenarnya pribadi masing-masing ya. Cuma menurut gue pribadi tuh penting sih untuk punya target ya. Kenapa gue bilang penting tuh karena ya itu tadi, kalau menurut definisi kan tujuan. Kalau lo nggak punya target berarti lo nggak punya tujuan gitu, nggak punya arah gitu. Jadi kenapa sih orang tuh penting banget punya tujuan, ya itu tadi, lo jadi nggak aimless, terus nggak wasting time. Oke. Karena lo tahu tujuan lo tahu arahnya mau kemana gitu. Jadi misalkan ada halangan, rintangan segala macam di kehidupan lo gitu, di perjalanan lo menuju target lo mungkin bisa mencari arah lain, mencari jalan lain menuju ke target lo gitu. Oke, jadi mungkin target itu bisa disamain kayak visi ya. Misi lebih tepatnya kali ya. Bukannya Target iya benar, target misi. kalau misi kan cara mencapainya kan, Iya, step by step. iya kan? benar. Wah, Benar. kacau, bro. Ya inilah ya kalau nge-podcast tanpa di brief ya. Iya. Kalau lo sendiri gimana? Lo menurut lo penting nggak punya target? Ya ini sih sebenarnya pertanyaan klise banget ya. Karena kalau Kenapa? adakah orang yang menganggap target tidak penting? Kayak istilahnya kayak lu kalau udah masuk dunia kerja ya perusahaan lu juga punya target dong gitu. Betul. Sesimpel kayak kalau perusahaan nggak punya target, ya dia gimana bisa survive gitu. Ya kan perusahaan kan ibarat kayak kita juga kan. Kalau kita nggak punya target ya hidup kita mau ngapain gitu. Kayak yang tadi lu bilang juga aimless itu bener-bener. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya hidup aimless tuh kayak gimana gitu. Iya itu. Gue juga gimana ngeliatnya ke orang juga kayaknya, gimana ya Mik? Dia isi kepalanya apa gitu. Mungkin ada aja ya orang yang kelihatannya legowo banget gitu ya, kayak berjalan mengikuti arus kehidupan gitu, seperti filosofi Tai ya, mengambang mengikuti arus sungai gitu kan. Iya. Apakah
apakah lu mau disamain kayak tai? Kalau lu nggak punya tujuan ya lu mengambang aja gitu. Jadi menurut gua targetnya penting banget buat apalagi buat hidup ya, buat pribadi. Buat perusahaan aja penting apalagi buat pribadi gitu. Tapi sungai aja, aliran sungai aja ada tujuannya bro, ada arahnya mau kemana. Tapi si tai itu nggak bisa nentuin arahnya. Arahnya kemana bener. Jadi ngikut aja terombang-ambing gitu. Bener. Ya kalau diibaratinnya jadi manusia ya gitu. Kalau manusia tanpa target ya istilahnya terombang-ambing sama mungkin keadaan, mungkin suasana, atau mungkin faktor-faktor eksternal lain gitu. Iya. Atau juga bisa jadi yang tadi gue bilang kayak wasting time juga gitu. Yang seharusnya lo udah sampai di A pada waktu A, tapi lo di mana gitu. Ya, bener. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, mungkin target sendiri ya kalau gua pribadi nih, gua tuh punya ngebagi kayak target pendek sama panjang gitu. Gimana? Target pendek itu ya mungkin gua targetin tujuan gua itu, goal gua itu di 1 tahun sampai 3 tahun ke depan gitu. Karena itu jangkanya pendek. Nah kalau target panjang biasanya 5 tahun ke atas tuh sampai 10 tahun gitu, sampai bertahun-tahun lah gitu. Nah lu sendiri, betul. kalau lu sekarang nih punya target pendek atau panjang gitu nggak? Atau lu misalnya targetnya satu target aja gitu? Gua itu apa ya? Target pendek gua itu adalah milestone kali ya. Pijakan gua buat menuju target panjang gua. Oh berarti misinya ya? Karena gue tuh punya target jangka panjangnya adalah gue pengen punya studio sendiri. Berhubung gue graphic designer gitu, dan gue nggak akan hidup sebagai desainer ngedesain seumur hidup ya. Jadi gue harus mempersiapkan itu. Jadi ya gue harus punya studio desain, pinginnya punya studio desain. Gitu, itu target panjang gue. Terus? Sedangkan kalau yang pendek itu adalah ya itu tadi yang lo bilang juga misinya. Nah yang paling pendek itu target pendek gue adalah gue pengen masukin karya-karya gue ke awarding gitu. Oh jadi kayak ini ya, bukan kompetisi ya, apa ya maksudnya kayak mencari nama gitu ya? Ya betul, bukan kompetisi. Nah award yang gue pilih betul yang bukan kompetisi gitu. Jadi emang karya gua ditaruh ke salah satu instansi lah gitu untuk dikurasi jadi agar bisa masuk ke award itu gitu. Jadi kurang lebih kayak lu nge-submit untuk exhibition gitu kali ya? Iya, betul. Jadi karya lu dipamerkan dan orang-orang bisa ngelihat itu karya lu gitu ya. Jadi sebagai apa ya? Kalau istilahnya kayak sebagai portfolio gitu ya. Iya betul. Nah, ya itu karena ini target gua jangka pendek yang berhubungan dengan target gue yang jangka panjang. Jadi si awarding ini tuh adalah salah satu stepstone gua biar gua punya nama. Gitu. Ketika gua maju ke klien tuh, jadi gue punya nama dan gue punya bargaining power gitu. Jadi istilahnya dengan lu nge-submit ke exhibition ini, lu bakal punya nama and then itu bakal selangkah lebih dekat dengan target lu yang pengen punya studio gitu ya? Betul. Kan apa ya, maksud gue seperjalanan gue kan juga banyak belajarnya tuh ya, salah satunya untuk yang deket-deket ini yaitu gue pengen masukin ke award gitu. Oh oke. Berarti bisa dibilang target jangka pendek lu itu adalah bagian dari target jangka panjang kan ya? Betul. Gue nanya lagi nih, ada nggak misalnya target jangka pendek lu yang tidak berhubungan dengan target jangka panjang lu? Karena target jangka pendek gue agak nggak nyambung sama target jangka panjang gue gitu. So far sih yang gue catat, yang gue pikir masih berhubungan semua. Oh jadi semuanya connecting gitu ya? Apa ya, buat support gue gitu.
ke depannya. Oke oke. Oh itu, So far ya. oh itu keren juga sih. Maksudnya kayak lu bagi target panjang lu jadi step-step kecil ya. Itu sih apa ya? Very inspiring. Waduh. Ya apa ya, maksud gua kalau gua nggak nyicilin, apa ya, kita umur udah nggak banyak ya. Wah, lu kapan, Bro? Maafin ya gue ya kalau ada dosa ya. Ya maksud gua kita udah nambah umur gitu, makin tua. Kalau gua nggak nyicilin, kapan mulainya gitu, kapan sampainya gitu. Iya sih. Betul juga sih. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Lu punya target pendek panjang? Iya sih. Tapi karena udah ngedenger lu jadi kayaknya gue pengen nyangkutin target panjang gue sama target pendek gue ya. Ih, parah banget. Ikut-ikut. Sebenarnya apa ya? Maksud gua nggak apa-apa juga nggak sih? Maksudnya lu punya target-target kecil yang sebenarnya lu tuh mendukung lu sebenarnya gitu, tapi lu nggak tahu kesinambungannya ada di mana, iya nggak sih? Iya sih. Sebenarnya target tuh ya bebas banget ya. Maksudnya nggak harus nyambung, nggak harus nggak nyambung gitu. Yang penting itu jadi tujuan lu aja gitu. Lu fokus ke sana aja gitu. Betul. Nah, Lu gimana? kalau gua target pendek gua adalah gua pengen dalam tanda kutip bebas hutang ya, gitu. Jadi gua itu pengen sedikit demi sedikit nyicilin top up KPR gitu. Maksudnya sekarang kan gua lagi nyicil rumah nih. Yeah. Jadi gua kayak kepengen sebenarnya kan cicilan rumah tuh kan ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun gitu kan. Iya, betul. Dan gua nggak akan sebut berapa tahun lagi, cuma target jangka pendek gua adalah mungkin 1-3 tahun. Gua kepengen sedikit demi sedikit ya nambahin itu, maksudnya gimana ya? Istilahnya apa ya? Kayak Top up. ngelunasin sebagian gitu loh. Gitu, kayak ngelunasin sebagian gitu. Jadi target jangka pendek gue adalah itu, dan di target itu kan ada yang tadi lu bilang kan, ada misinya kan, itu visinya. Nah, misinya itu mungkin ya bekerja lebih keras gitu, terus mencoba berjualan atau apa gitu kan, yang kemarin kita udah obrolin juga kan tentang memulai sesuatu yang baru gitu. Betul. Jadi apapun yang gue lakukan itu untuk target jangka pendek gue gitu. Untuk target jangka pendek yang ngelunasin cicilan rumah itu gitu. Ini ya, maksud gua apa ya? Mungkin lu juga udah punya strategi sendiri ya buat kehidupan finance lu sendiri gitu. Ya betul. Jadi lu tuh punya target finance yang lu tuju. Lu tuh pengen ya tadi lu bilang lu pengen bebas utang. Terus di perjalanannya lu butuh ya itu tadi misi-misinya, lu harus ngapain. Iya, kayak mini quest-nya lah kalau di game ya. Betul. Gitu. Jadi cara gua untuk dalam tanda kutip membereskan hutang gua, ya gua harus ngapain itu ya harus dilakuin juga gitu, harus dipikirin juga gitu, step by step-nya. Kalau yang panjang? Yang panjang kacang panjang, Bro. Anjir, jokes bapak-bapak banget ya. Tadinya gue mau ngomong yang lain tapi nggak deh. Oke, target jangka panjang. Udah dulu ketawanya. Serius nih. Target jangka panjang gue adalah membangun passive income gitu. Nah, which is gue kan bergerak di bidang desain juga kan, lebih tepatnya icon design lah, ilustrasi gitu. Dan gue juga udah pengalaman di sini udah cukup lama, sekitar 7 tahun atau 8 tahun ya. Jadi mungkin bisa ketebak umurnya berapa gitu. Jadi dengan pengalaman segitu dan gue tahu marketnya kayak gimana. Dan gue juga tahu platformnya kayak gimana, jadi sekarang ini gue targetin buat jangka panjang gue bisa hidup dari desain aset yang gue kumpulin sekarang gitu.
Desain aset itu apa ya? Mungkin kalian bisa Google ya, kalau diterangin di sini lama lagi gitu. Jadi intinya Terlalu teknikal ya. terlalu teknikal lah. Jadi intinya mungkin dia bakalan menghasilkan, jadi kayak inilah, kayak YouTube lah gitu. Kalau simpelnya. Jadi lu bikin satu video kalau di YouTube gitu. Nanti kalau udah monetize YouTube-nya, setiap orang yang nonton, lu bakalan dapat commission gitu, lu bakalan dapat share berupa uang gitu. Nah, yang gua lakukan itu adalah gua membuat desain aset. Jadi setiap ada orang yang download, gua akan dapat uang selama desain aset itu masih ada gitu. Jadi kurang lebih gitulah simpelnya. Jadi target jangka panjang gua adalah tadi, gua pengen punya passive income dari desain aset yang gua cicil mulai dari sekarang gitu. Dari sekarang. Dan mungkin dikait-kaitin juga ya, kayak lu target jangka panjang dan jangka pendek. Jadi desain aset yang gua mulai cicil dari sekarang juga kan istilahnya menghasilkan ya. Selama perjalanan nanti. Betul. Kan target jangka pendek gua 3 tahun nih. Selama 3 tahun ini kan desain aset yang udah gua cicil mungkin masih sedikit, tapi kan masih menghasilkan juga kan. Jadi itu juga bisa buat uangnya buat ngelunasin KPR yang tadi jadi target jangka pendek panjang gue, gitu. Nambah pundi-pundi lah ya, maksud gua itu salah satu source-nya buat lo tadi mencapai si jangka pendek ya? Ya, mencapai salah satu source buat jangka pendek ya. Mungkin meskipun ini belum gede, tapi ya tetap ngebantu juga. Lumayan lah ya. Ya. Jadi pendeknya itu, panjangnya itu ya disangkut-sangkutin, nyangkut juga lah ya. Iya deh. Biar gue kelihatan pinter, bro. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin target jangka pendek, target jangka panjang gitu. Nah, pasti kan ada alasannya tuh kenapa kita milih itu gitu kan. Betul. Mungkin tadi juga udah sempat kita singgung juga ya dari penjelasan panjang gitu ya. Tapi mungkin buat ngerangkum, kenapa lo memilih target itu? Iya, kalau pendek ya tadi gue jelasin itu stepstone gue buat menuju si target jangka panjang gue ya. Dengan gue meraih award, gue jadi punya nama gitu, jadi punya bargaining power ketika gue harus berhadapan dengan klien gitu. Oke. Jadi ibaratnya nama gue jadi punya nilai lah gitu. Oke. Nah, kenapa gue ambil target yang jangka panjang? Ya itu tadi, karena kita kan semakin tua kan kita nggak mungkin untuk bekerja full power kayak sekarang ya. Ya. Makin tua pasti energi makin berkurang, dan ya menurut gue dengan gue punya studio gue bisa seenggaknya gue masih ada penghasilan. Jadi dari source income gue ya itu tadi si studio itu, dengan ya mungkin gue kontribusi dikit-dikit gitu. Jadi kayak lu supervise aja gitu ya? Iya, supervise atau ya share idea gitu. Jadi nggak eksekusi lagi lah intinya gitu ya? Iya, betul. Kalau lu gimana? Lu kenapa milih tadi target? Mau yang mana? Pendek yang panjang dulu? Yang pendek dulu deh. Kenapa milih? Gue memilih target jangka pendek itu simply karena punya utang itu nggak enak, bro. Kebawa mimpi ya? Jadi kayak lu baru dapat ini, istilahnya baru dapat salary gitu ya, udah kepotong gitu kan, itu kan nggak enak ya. Ya even itu rumah ya sebagai investasi juga, tapi ya tetap aja sih gue kepengen gue bebas hutang lah istilahnya gitu. Itu masuk gak suara? Di gua enggak ya? Oke. Enggak. Nah, kalau untuk yang jangka panjang, gue pengen inilah, sama kayak lu lah, nanti kan tua kan kita udah nggak punya tenaga lagi nih, udah buat ngedesain sampai malam gitu, setiap hari gitu kan, itu udah mungkin nanti juga punya anak atau something gitu kan, waktu untuk keluarga gitu kan. Jadi target jangka panjang gua, kenapa gua milih itu ya mirip-mirip juga sih sama lu. Jadi intinya gua di masa tua nanti gua pengen punya sebuah pegangan yang menghasilkan gitu.
Hmm. Jadi istilahnya dalam kasarnya sih gue diem pun aset itu menghasilkan gitu. Jadi intinya gue pengen nanti tua gue tetap punya penghasilan dan gue punya waktu juga untuk keluarga gue gitu. Gitu bro. Ya sebenarnya apa ya maksud gua target jangka panjang itu kan apa ya kita mungkin nggak cuma satu gitu ya. Ya, Mungkin ini salah satunya aja gitu ya. salah satunya Kalau aja. kalau mungkin apa ya jadi salah satu kekhawatiran kita lah ya. Maksudnya lu sama gue kayak mungkin sama ya. Mm-mm. Karena kita bergerak di bidang yang sama, mungkin jadi punya kekhawatiran yang sama juga gitu. Iya, dan lagi kan kita kan bergerak di bidang kreatif kan istilahnya ya. Dan akan ada selalu ya anak muda yang lebih muda dari kita dan yang lebih kreatif dari kita gitu. Betul, exactly. Jadi ya itu. Tapi kalau ngomongin target jangka panjang itu banyak ya mungkin yang kita ceritain di sini kayak target jangka panjang kita dalam segi ini ya bisnis gitu ya. Mungkin ada juga yang target jangka panjangnya sebagai seorang ayah mungkin. Ya, untuk, kehidupan lah ya. Mungkin kalau sebagai seorang ayah target jangka panjangnya ingin menguliahkan anaknya gitu kan. Sampai anaknya lulus kuliah dan bekerja dengan baik gitu. Mungkin itu juga bisa jadi target jangka panjang seseorang gitu. Iya. Jadi yang kita contohin di sini adalah salah satu segmen aja gitu. Mungkin dari segmen finance atau segmen bisnis. Tapi ada juga life yang belum kita cover gitu. Jadi target itu bukan melulu soal bisnis, bukan melulu soal finance. Finance, ya betul. Betul. Ya itu apa ya masing-masing pribadi masing-masing ya maksud gua seeking the targetnya iya dipikirin masing-masing gitu keinginan diri lu ke depan lu mau ngapain sih mau kayak gimana sih gitu visi ke depan lu tuh mau kayak gimana gitu. Betul, dan yang penting ya lu punya sesuatu yang lu ingin capai gitu. Iya. Baik di segi apapun gitu ya, dari apapun gitu. Yang penting lu punya sesuatu untuk lu kejar, untuk lu capai. Yang itu kalau gue pribadi sih itu kayak ngerasa hidup juga gitu ya. Iya, tiap bangun pagi lu jadi punya apa ya tujuan buat melakukan sesuatu gitu. Lu jadi punya semangat buat oh iya gue harus ini nih harus plan A, plan B, plan C buat sampai ke sana nih. Seenggaknya lu punya alasan buat bangun gitu. Nah iya, agree. Ya itu tadi bahasan kemarin untuk memulai sesuatu gitu. Kalau sekarang kalau kita ngomongin target tadi jangka pendek panjang, lu tuh sekarang ada di mana sih? Kayak persentasenya mungkin gitu atau kira-kiranya? Waduh, kalau kira-kiranya persentase ya. Kalau target jangka pendek ya, yang tadi itu melunasi hutang, mungkin masih perjalanan jauh ya. Kayak mungkin masih baru 10 atau 15% lah gitu. Tapi ya tetap diusahakan, tetap dituju gitu ya. Dan kalau buat yang jangka panjangnya, kalau buat dipersenin sih jangka panjang agak susah ya. Iya dong. Karena apa ya maksud gue ya namanya juga jangka panjang ya mungkin di tengah-tengah jalan lu mungkin nambahin step lagi gitu. Jadi bisa jadi kayak misalnya mungkin sekarang misalnya katakanlah sekarang udah 25% gitu ya. Tapi di tengah jalan mungkin salah satu desainer lu resign gitu. And then ya jadi berkurang lagi kan persenannya kan. Iya betul itu jadi, bisa terjadi juga. Jadi ada ininya lah gitu. Ada situasi kondisinya gitu. Beda kalau kayak target yang jangka pendek gua kan sama aja ya. Istilahnya kayak sama. Misalnya kayak tabungannya udah 20% and then ada sesuatu yang mendadak butuh uang, kurang lagi gitu kan. Iya. Ya namanya perjalanan pasti ada rintangan kali ya. Iya betul, ada rintangan. Ya. Kalau gua apa ya? So far sih gue masih archive karya-karya gue. Kalau untuk yang jangka pendek ya, gue masih archive karya-karya gue. Nah kemungkinan besar paling deket tuh gue mau foto beberapa karya sih.
Hmm. Paling dekat itu gue mau foto beberapa karya buat jadi archive gue. Jadi nanti ketika submit gue udah ready gitu. Kalau ketika ada exhibitionnya lu tinggal submit gitu ya. Betul betul. Sebenarnya ada yang paling dekat ini. Gue harus submit itu. Februari paling deket nih. Ya paling dekat ini ada Februari. Cuma kan nanti di bulan gue lupa Oktober atau September itu ada lagi award. Nah itu gue harus prepare lebih banyak lagi karena dia harus nampilin produknya, nggak cuma desainnya aja. Oke. Nah, kalau buat yang jangka panjang gimana? Kalau jangka panjang ya itu tadi gue udah mulai cicil-cicilin juga gitu stepstone-nya, ilmu apa yang harus gue punya gitu. Oke. Ya kalau ngomongin persentase ya lumayan agak blur ya, maksudnya kita masih ngeraba-raba juga. Coba untuk kebutuhan ilmu-ilmu yang harus gue punya sebelum gue punya bisnis studio sendiri, yaitu gue sedang mengumpulkan juga gitu. Oke, mulai bisnis gitu, mulai belajar PPH. Ya, perpajakan. Iya, belajar PPH tuh, aduh PPH jasa ribet, pusing. Ya gitu-gitulah maksudnya. Iya, apa ya tadi mini quest menuju target yang panjang gitu. Ya sedang gua jalanin gitu. Iya. Betul. Ya, mungkin kalau ngomongin target banyak ya yang bisa diobrolin sebenarnya ya. Dan mungkin Banyak. bisa dirinciin lagi gitu. Tapi buat menutup podcast episode yang kali ini nih, apa sih yang bisa lu share, beberapa poin mungkin ya, poin penting yang bisa diambil? Kalau dari kita tadi ngobrol-ngobrol tuh soal target, apa ya? Ya mungkin pribadi masing-masing harus punya. Menurut gue pribadi masing-masing itu harus punya target event itu yang kecil. Menurut lu kecil, tapi itu sangat amat penting. Oke. Kalau lu gimana? Jadi kalau menurut gue ya, apa yang bisa kita ambil di episode ini ya, yang seperti tadi lu bilang, target itu penting. Setiap orang sebaiknya punya target, karena kalau enggak kita bakalan aimless gitu, kita bakalan nggak tahu mau ngapain, kita bakalan seperti tai yang mengambang. Dan buat orang-orang mungkin yang merasa targetnya itu terlalu besar gitu, targetnya terlalu mengawang-awang, bukan mengawang-awang ya, maksudnya terlalu besar lah, bisa dikatakan terlalu besar. Mungkin kalian bisa coba bagi target itu kayak lo gitu. Ya, stepnya jadi kecil-kecil gitu. Jadi si target jangka panjangnya yang 5 tahun, lu bagi bisa jadi per bulan gitu. Kayak bulan ini gue ingin harus ngapain gitu untuk satu langkah lebih dekat ke target 5 tahun itu gitu. Iya. Mungkin sebagai contohnya, mungkin katakanlah lu ingin nabung 10 juta gitu ya. Di 5 tahun, kekecilan ya kalau 10 juta 5 tahun ya. 5 tahun? Yang bener aku bro. Mungkin kayak dalam 5 tahun lu pengen, biar gampang hitung lah ya, 100 juta misalnya gitu ya. Cepet Nah, ya 100 juta gitu. Nah, si 100 juta itu lu bagi per bulan gitu. Berapa sih 100 juta bagi per bulan? Gua nggak bisa ngitung. 12, 5, 60 bulan. 60 bulan. 100 juta bagi 60 bulan. 6 juta. 100, iya benar 6 juta. Nah, 6 juta ya per bulan ya. Tapi kalau misalnya lu merasa si 6 juta per bulan ini masih gede nih, per bulan gue 6 juta mah gitu kan. Lu bisa dengan ngebagi lagi jadi per minggu gitu. Per minggu, benar. Dan apa ya, kalau dari pengalaman gue ya, ngebagi target gede jadi kecil itu lebih achievable gitu. Karena kalau gue pribadi ya, kalau melihat target yang gede, kadang gue suka jiper juga gitu. Iya benar. Iya benar setuju. Lebih nggak menakutkan lah ya, maksud gue kayak lu ngelihat target lu, duh kok kayak jauh banget gitu. Ketika lu bagi jadi kecil-kecil, jadi bisa nih gue. Jadi kalau lebih kecil-kecil ya, setuju. Dari yang 100 juta dalam 5 tahun itu,
ya nanti perharinya bahkan lu bisa nabung mungkin berapa ratus ribu gitu untuk mencapai ke sana gitu. Betul. Ya istilahnya sehari nabung 100 ribu ya it's still possible gitu. Daripada lu ngelihat 100 juta gitu kan jadi jiper gitu. Iya, agree. Jadi mungkin itu aja ya biar nggak kepanjangan juga kali ya. Ya kita share yang menurut kita itu berguna lah ya. Maksud gua obrolan kita tuh menurut kita berguna gitu. Semoga Narsis banget ya obrolan kita menurut kita berguna ya. Semoga buat yang dengerin juga menguatkan dan berguna juga gitu. Iya, lah ini sekedar tips and trick dari bapak-bapak yang sudah cukup memiliki pengalaman gitu. Klaim juga ya, self claim juga ya. Iya, malu-maluin. Jadi intinya pokoknya kita cuma pengen nge-share gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian habis dengerin ini dan jadi dalam tanda kutip termotivasi gitu ya, kita sangat bersyukur banget gitu. Dan mungkin juga kalian punya teman yang mungkin butuh dengerin episode tentang target ini, mungkin kalian bisa share juga, mungkin dia juga boleh terbantu. Jadi ya itu aja kali ya dari kita. Iyalah. Episode kali ini ya. Sampai ketemu episode depan dengan obrolan-obrolan lainnya lagi ya. Dengan obrolan-obrolan lainnya dan semoga kita bisa konsisten. Mungkin kita harus ngobrolin tentang konsistensi juga ya. Kan ini buat reminder juga buat kita. Benar. Oke. Jadi itu dulu aja buat episode kali ini. Thank you semuanya buat yang dengerin. And see you in the next podcast. Bye.